Shalom, Bapak Ibu. Kalau tadi kita membicarakan mengenai posisi Adam dan Hawa, sekarang pertanyaannya adalah, di manakah posisi Yudas di balik semua nama-nama itu? Di antara ciuman dan salib, di manakah posisi Yudas di dalam kekekalan? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita telah menelusuri jejak Adam dan Hawa yang jatuh, namun diselimuti janji. Kita telah memandang Abraham, Daud, dan Salomo yang bersinar di dalam sejarah iman. Dan di atas semuanya, Bapak Ibu, kita melihat Yesus Kristus, pusat dari segala kekekalan, Bapak Ibu. Namun kini kita berdiri di tempat yang lebih sunyi, lebih gelap, lebih mengguncang hati nurani. Kita menyebut satu nama, Yudas Iskariot. Di manakah posisinya di dalam kekekalan, Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu, Yudas bukan orang luar, tetapi orang dalam loh Bapak Ibu. Yudas bukan orang yang asing bagi Kristus. Ia bukan musuh dari jauh Bapak Ibu. Ia berjalan bersama Yesus. Ia makan bersama Yesus. Ia melihat mujizat. Ia mendengar suara yang menenangkan badai. Bapak Ibu, dengarkan ini Bapak Ibu. Yudas sedekat mungkin dengan terang, namun tetap memilih kegelapan. Ia mencium sang guru, tetapi hatinya menjual sang juru selamat, Bapak Ibu. Perannya nyata, Bapak Ibu, tetapi hatinya bertanggung jawab. Alkitab tidak menutup fakta bahwa pengkhianatan Yudas menggenapi rencana Allah. Tanpa pengkhianatan, tidak ada penangkapan. Tanpa penangkapan, tidak ada salib, Bapak Ibu. Namun jangan keliru, menjadi bagian dari rencana Allah tidak sama dengan berjalan di dalam kehendak Allah itu. Firaun dipakai, namun dihukum. Yudas dipakai, namun bertanggung jawab. Inilah misteri ilahi. Kedaulatan Allah tidak menghapus tanggung jawab manusia, Bapak Ibu. Penyesalan tanpa pertobatan ini. Ketika Yudas melihat apa yang terjadi, ia menyesal. Ia mengembalikan uang. Ia mengakui dosanya, tetapi ia tidak kembali kepada Kristus. Bandingkan dengan Petrus. Petrus menyangkal, tetapi ia menangis dan kembali. Yudas mengkhianati, tetapi ia lari, menjauh ke dalam keputusasaan. Penyesalan bisa membawa air mata, tetapi hanya pertobatan yang membawa kepada pemulihan, Bapak Ibu. Nah, inilah kata-kata yang menggetarkan kekekalan, Bapak Ibu ya. Yesus sendiri berkata tentang Yudas, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini bukan kata-kata ringan loh. Itu adalah gema dari kekekalan. Dan di dalam doanya, Yesus menyebutnya anak kebinasaan. Di sini kita harus jujur secara teologis. Alkitab tidak memberi indikasi bahwa Yudas mengalami pemulihan seperti Petrus. Jadi posisi Yudas ini suatu peringatan kekal ya, bukan sekedar tragedi Bapak Ibu. Jika Adam adalah kisah kejatuhan yang dibungkus janji, maka Yudas adalah kita kedekatan yang tanpa penyerahan Bapak Ibu. Jika Daud jatuh tetapi bangkit, maka Yudas jatuh dan tidak kembali. Di dalam kekekalan, Yudas bukan dikenang karena perannya saja, tetapi sebagai peringatan yang hidup, bahwa seseorang bisa dekat dengan gereja, dekat dengan pelayanan, bahkan dekat dengan Yesus secara lahiriah, namun hatinya tetap jauh, Bapak Ibu. Inilah cermin bagi kita semua. Saudara-saudaraku, pertanyaan tentang Yudas bukan hanya tentang dia, ini tentang kita loh. Apakah kita mengikut Kristus atau hanya berjalan di sekitarnya? Apakah kita ini mengasihi dia atau hanya memanfaatkannya? Apakah Yudas tidak jatuh di dalam satu malam, Bapak Ibu? Ia jatuh perlahan, melalui hati yang terbuka bagi keserakahan, melalui kompromi kecil, hingga akhirnya menjual sang hidup dengan harga seorang budak, Bapak Ibu. Bayangkan kekekalan itu sebagai dua gema yang berbeda.
Dari satu sisi terdengar suara, diselamatkan oleh kasih karunia. Suara Abraham, Daud, Petrus, bahkan Adam. Dari sisi lain, sunyi, berat, gema pilihan yang tidak pernah dibalikkan, Bapak Ibu. Dan nama Yudas berdiri di sana. Bukan untuk dirayakan, tetapi untuk memperingatkan ini. Hari ini, pilihlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dekat dengan Yesus, datanglah kepadanya. Jangan hanya menyesal, bertobatlah. Jangan hanya mencium sang kebenaran, peganglah Dia sebagai Tuhan. Karena pada akhirnya, kekekalan tidak bertanya, seberapa dekat engkau berjalan dengannya, tetapi apakah engkau benar-benar miliknya, itu. Dan kiranya kita semua tidak ditemukan di jalur Yudas, Bapak Ibu, tetapi berdiri bersama para tebusan, ya, mengangkat suara kepada anak domba yang mengubah pengkhianatan manusia menjadi kemenangan ilahi. Amin.